Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya ingin membagikan tips and trik bagaimana cara menyelesaikan nilai limit diketahui fungsi rasional pada fungsi aljabar, tentu dengan cara yang lebih mudah dan instan seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama silakan kalian simak videonya. Oke, di sini saya sediakan 4 bentuk soal di mana kita ingin menyelesaikan dan mengerjakan soal-soal ini dengan cepat dan tanpa bertele-tele. Oke, kita coba lihat di soal yang nomor A. Di soal nomor A, di situ dikatakan bahwa limit x menuju tak hingga daripada fungsi 2 min 3x per x plus 4 yang dipangkatkan dengan 3. Nah, kita dengan cara yang akan saya paparkan ini, kita tidak perlu menjabarkan terlebih dahulu si pangkat 3 yang ada di sini. Kita tidak perlu menjabarkan si pangkat 3 yang ada di sebagai pangkat. Cukup langkahnya adalah, lihat di sini, saya jawab untuk yang A, di mana limitnya adalah x menuju tak hingga daripada 2 min 3x per x plus 4 pangkat 3. Langkahnya adalah kita cukup memangkatkan dan melihat pangkat tertinggi dari variabelnya aja, ya. Kita cukup, sekali lagi saya ulangi, kita cukup melihat pangkat tertinggi dari variabelnya saja, yang mengandung variabel saja yang kita pangkatkan. Berarti yang mengandung variabel di pembilang itu adalah 3x, atau lebih tepatnya min 3x yang kita katakan. Oke, kita buatnya adalah min 3x. Kita buatnya di sini min 3x. Oke, min 3x yang kita pangkatkan 3. Oke, didapati nanti hasilnya yang atas itu adalah apa? Di atas itu nanti adalah min 3x pangkat 3. Min 3x yang berpangkat dengan 3. Bawahnya yaitu x aja, karena hanya ada x variabelnya, koefisiennya 1. Kita pangkatkan 3. X pangkat 3. Sama dengan, nah, lihat. Yang atas, min 3x pangkat 3, hasilnya adalah min 27. X pangkat 3 per X pangkat 3. Dimana X pangkat 3-nya habis, hasilnya sama dengan minus 27. Selesai. Seperti itu. Oke. Kemudian soal yang nomor B. Bagaimana cara menyelesaikan soalan B? Nah, sekarang sama halnya dengan kasus nomor A, ya. Kita coba sederhanakan dan coba kita buat nomor B, di mana limit x menuju tak hingga, soalnya daripada 2x min 1 dibagi dengan akar x kuadrat tambah x. Ya. Nah, di sini yang kita perlu berhati-hati adalah mungkin kita harus melihat si pangkat bawahnya, ya, atau dengan katanya si pembilangnya, si penyebutnya yang masih dalam bentuk akar. Sekarang di pembilang dia hanya ada 2x, ya kan? Tidak ada lain, variabel yang paling tinggi pangkatnya adalah 1, si 2x aja. Sedangkan si penyebut di bawah itu yang pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Akan tetapi dia masih dalam bentuk akar. Sehingga nanti boleh kita tulis seperti ini. Sama dengan 2x kita tulis kembali dibagi dengan akar dari x kuadrat. Nah, boleh kita tulis seperti itu aja. Sehingga nanti kita punya akarnya ini hilang akan dengan kuadratnya, sehingga nanti x-nya pun akan hilang. X-nya pun nanti akan hilang. Sehingga nanti kita punya adalah 2 bagi 1 adalah 2. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 sama halnya dengan nomor C sama halnya dengan nomor B, di mana kita punya bentuk limit. Mungkin akan saya tulis, tidak usah saya tulis ulang, saya cukup melingkari dan memberikan kepada kalian mana yang harus kita lakukan. Sekarang coba kalian lihat
masing-masing variabel pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Di pembilang, pangkat tertingginya di masing-masing bentuk akar adalah hanya X kuadrat. Hanya X kuadrat. Oke, ini selingkar. Kemudian di penyebutnya juga hanya X kuadrat pangkat tertingginya. Oke, hanya X kuadrat pangkat tertinggi. Sehingga nanti boleh kita buat seperti halnya yang nomor B, nomor C itu akan menjadi sama dengan apa? Sama dengan akar X kuadrat. Oke, akar X kuadrat, akar daripada X kuadrat, kemudian ditambah dengan akar daripada 4X kuadrat, dibagi dengan akar daripada 9X kuadrat, ya kan, ditambah dengan akar 4X kuadrat. Oke, sini kita tinggal habiskan akarnya dengan kuadrat, habis, ya kan, habis, kemudian akarnya juga habis. Tapi jangan lupa, ini sama dengan yang X itu tetap X, yang akar 4 itu ya kita akarkan dulu jadi 2. Ya 2X ya, jadi 2X maksudnya. Nah, jadi 2X. Kemudian yang bawahnya akan menjadi apa? Akar dari 9X atau akar 9, bukan akar 9X, maaf. Akar 9 adalah 3, berarti 3X. Tambah akar 4 yaitu 2X. X-nya kan setelah dihilangkan kuadratnya sisa X, berarti X-nya di sini boleh kita hilangkan kan? Oke. Kita coret X-nya, kemudian kita tinggal nih 1. Kita jumlahkan 1 tambah 2 adalah 3, dibagi dengan 3 tambah 2 adalah 5. Sehingga hasilnya yang nomor C adalah 3/5, seperti itu. Lalu yang nomor D, ini juga sama. Nomor D, untuk menjawab pertanyaan atau persoalan nomor D, kita cukup lihat lagi-lagi pangkat tertinggi dari setiap bagian, baik pembilang ataupun penyebut, di mana pembilangnya berpangkat paling tingginya itu hanya pangkat 2, dan si penyebutnya ada berpangkat 5. Sehingga kita bisa katakan bahwa kita bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah X pangkat 5, ya kan, X pangkat 5. Pangkat tertingginya adalah X pangkat 5. Atau dengan kata lain, nah, di materi sebelumnya sudah dijelaskan dan sudah dibuat kesimpulan dari 3 contoh di atas. Kalian harus paham bahwa ada bentuk jika, ya, jika ini mungkin di salah satu kesimpulan yang kalian buat akan membuat kesimpulan seperti ini. Jika koefisien pangkat tertinggi, ya, pangkat saya buatnya mungkin M dari X pangkat N gitu ya, si pembilang ini untuk pembilang gitu ya, pembilang lebih kecil atau lebih kecil dari koefisien N X pangkat M, ya kan, bukan koefisien, maaf, pangkatnya, maaf, bukan koefisien tapi pangkatnya, maaf, jika pangkat atau eksponen ini, jika pangkat, oke, jika pangkat M X pangkat N di pembilang yang lebih kecil daripada pangkat N X pangkat M untuk penyebut, maka saya buat limitnya X menuju tak hingga itu dari M X pangkat N dibagi N X pangkat M, gitu ya. Atau mungkin koefisiennya saya bedakan kali ya, koefisiennya saya bedakan aja biar tidak sama dengan pangkatnya, nanti keliru. Saya bedakan, mungkin di sini adalah A dan di sini adalah B. Di sini A adalah B. Oke. Jika pangkat AX pangkat N untuk pembilang lebih kecil daripada pangkat BX pangkat M untuk penyebut,
di mana limitnya saya tarik seperti ini, maka hasilnya itu adalah apa? Karena, sekali lagi, karena pangkat si pembilang ini lebih kecil daripada pangkat penyebut, artinya posisinya N lebih kecil daripada M. Sehingga nanti hasil limitnya adalah menuju 0. Menuju 0. Jadi, jika pangkat pembilangnya lebih kecil daripada pangkat penyebutnya, maka hasilnya adalah 0. Ya. Tapi kebalikannya, kalau misalkan pangkat pembilangnya lebih besar daripada pangkat penyebutnya, maka hasilnya adalah tak hingga. Dimana jika saya buat seperti ini, oke? Limit X menuju tak hingga dari AX pangkat N per BX pangkat M, di mana N yang lebih besar dari M, maka hasilnya adalah tak hingga. Seperti itu. Oke. Nah, berarti dari sini nomor D bisa kita jawab dan bisa kita simpulkan adalah karena pangkat pembilangnya lebih kecil daripada pangkat penyebutnya, di mana 2 itu lebih kecil daripada 5, maka hasil daripada nilai limitnya adalah apa? 0. Seperti itu. Jadi tanpa harus kita bagi dengan pangkat tertinggi masing-masing unsurnya, kita sudah bisa dengan kesimpulan yang sudah kalian dapati di soal sebelumnya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan fungsinya itu adalah fungsi trigonometri seperti ini? Nah, kita nggak ada cara atau nggak punya jalan untuk menyelesaikan secara langsung, akan tetapi kita akan menyelesaikannya secara tidak langsung. Artinya bagaimana? Kita misalkan dan kita buat fungsi trigononya menuju 0. Atau dengan kata lain, nilai pendekatan limitnya harus kita buat menuju 0, bukan menuju tak hingga. Sehingga kalau misalkan ini kita jawab, ketika ini kita jawab, di nomor 1 yang terlihat dia di mana limit X menuju tak hingga daripada X kali sin 1 per X, maka kita misalkan anggap atau misal gitu ya, apa X menuju 0, X menuju tak hingga, X menuju tak hingga itu adalah sebagai satu variabel lain itu Y kan, atau mungkin kita super X dulu deh, super X dulu jadi super X dulu ya, anggap Y sama dengan super X. Nah, karena X menuju tak hingga, maka Y akan menuju apa? 0 kan? Jika 1 per tak hingga itu akan menuju 0 dalam limit. 1 dibagi 10 adalah 0,1. 1 dibagi 100 adalah 0,01 gitu kan. 1 dibagi 1000 adalah 0,001 dan seterusnya sampai 1 dibagi 1 juta adalah 0,000001 ya kan. Jadi semakin dia menuju nilai yang paling besar, dia akan menuju 0. Sehingga nanti kita punya, kalau Y sama dengan super X, kita punya di sini apa? X sama dengan 1 per Y. Ya, X sama dengan 1 per Y. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau ya, atau kalian mau langsung buat itu ya sudah kan, kita lanjut. Sebenarnya ada langkah praktisnya juga, tapi ini konsepnya dulu. Oke, sekarang lihat, kita ganti bentukan fungsinya yang sudah kita buat ulang, di mana limit bukan X lagi di sini, tapi sudah jadi Y yang di sini ya. Y menuju 0, X yang di sini itu berganti dengan X yang di sini, itu 1 per Y, dikali dengan sin-nya tetap, tapi yang di dalam kurung ini berubah menjadi pada sini Y. Nah, seperti itu. Nah, lalu ketika kita sudah punya bentukan seperti ini, ingat bahwa ini itu sama dengan apa? Ini Y menuju 0 daripada sin Y per Y, yang sama dengan berapa? Sama-sama kita adalah
Sehingga nilai bentuk fungsi sin yang atas ini atau yang lainnya adalah seperti itu. Jelas ya? Paham ya? Atau nanti akan saya berikan tips and tricks di akhir jawaban. Yang B sekarang kalian. Ini juga sama. Yang D, nilai limit X menuju tak hingga daripada sisi 3 per X per tan 1 per X sama dengan berapa? Nah, sama juga lagi. Kita anggap dan kita misalkan, misal si Y itu adalah apa? 1 per X. Pak, di atas kan sin 3 per X, Pak. 3 per X ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 3 kali 1 per X kan? Sehingga tetap kita dapati 1 per X dan 1 per X di bawahnya. Seperti itu. Sehingga nanti kita punya X-nya sama dengan 1 per Y. Tapi di atas itu tidak ada nilai X-nya kan? Atau tidak ada variabel tunggal X. Sehingga nanti kita ya sudah tidak perlu kita ubah ke dalam X sama dengan. Kita cukup mencari karena X menuju tak hingga, maka Y akan menuju apa? Menuju 0. Sehingga nanti kita punya bentukan limitnya menjadi limit X menuju tak hingga dari apa? Dari X. Y menuju 0 karena sudah berubah. Daripada sini, di situ 3Y kan 3Y dibagi dengan tan Y. Sudah, karena kita kemarin juga sudah sama-sama paham jika ada bentuk sin dan tan, maka seolah-olah kita hanya perlu fungsi dalamnya itu 3Y per Y sama dengan 3. Nah, dari konsep ini bisa kita simpulkan bahwa apa? Sekarang lihat cara cepatnya di sini. Lihat yang A. Oke. Limit X menuju tak hingga daripada X kali sin 1 per X ini bisa kita tulis menjadi, saya akan ambil nilai yang saya kotakin aja. Jadi X kali 1 per X sama dengan 1, selesai. Dan yang B akan saya ambil juga karena soalnya adalah limit X menuju tak hingga daripada sin 3 per X per tan 1 per X, ini juga akan hanya saya ambil yang ada variabelnya aja, berarti 3 per X per 1 per X, di mana X-nya akan habis, sehingga nanti 3 bagi 1 hasilnya adalah 3, seperti itu. Oke, jadi bisa kita sederhanakan dengan langkah atau step yang lebih ringkas. Oke, silakan kalian diskusikan dengan guru kalian dan dengan teman kalian bagaimana bahas ini adalah cara kreatif yang bisa kalian munculkan sendiri dengan pemikiran kalian. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan tanyakan ke guru kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.